Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. As'aluka an taj'ala al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba bina wa jala'a ahzanina wa dawa'a asqamina ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. Sudah kita bahas bahwa semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan-perjuangannya harus walitakuna ayatan lil mu'minin, harus menjadi rujukan, ya, akan menjadi rujukan kalau diyakini sebagai sebuah ayat, sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada istilah itu kan dulu. Ya pantas saja kan panglimanya Rasul, ya nggak ada begitu. Karena Allah sudah katakan semua yang dialami oleh Rasulullah walitakuna ayatan lil mu'minin. Siapa yang menjadikan Al-Quran ataupun semua peristiwa yang diabadikan ayatan lil mu'minin, insyaallah wa yahdiyakum siratam mustaqimah. Allah bimbing menuju jalan yang lurus. Ya. Kenapa harus dibimbing? Ya, ya karena jalan lain itu banyak banget variasinya. Sementara yang siratal mustaqim cuma satu. Ya. Nah, istilahnya wala tattabi'us subul. Ya. Jangan kamu ikuti berbagai macam jalan yang ada. Sementara jalan yang benar cuma satu. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ya. Dan jalan yang banyak ini yang sangat sesuai dengan selera hawa nafsu manusia. Ya. Sehingga mustahil manusia bisa mengikuti jalan yang benar ini kalau tidak dibimbing oleh Allah. Wa yahdiyakum siratan mustaqim. Jadi insya Allah hidup dengan prinsip walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Manusia akan memiliki kemampuan, kekuatan yang Rabbaniyah, artinya dalam bimbingan Allah. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Bahkan dalam kondisi peperangan pun juga di situ Allah terlibat. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Dan ini menjadi SOP yang permanen. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu walan tajida sunnatillahi tabdila. Maka karena sudah permanen, ya otomatis tidak akan berhasil mereka yang ya, hidup dalam naungan Islam, berdakwah untuk Islam, tapi tidak mengikuti SOP yang ada. Ya. Di Al-Kahfi diungkapkan lebih eksplisit. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi. Ya. Falan tajida min dunihi multahada. Kamu
Hidup dengan Al-Quran, berinteraksilah dengan Al-Quran, karena kamu akan berada di dalam SOP-SOP yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk ketetapan Allah itu, SOP Allah itu adalah riayah, ya, perhatian, bimbingan, eh, keterlibatan, baik urusan pribadi, urusan keluarga, urusan umat, urusan dakwah, ya. Karena kalau Allah sudah terlibat itu, ya, sampai istilahnya hal-hal kecil, ya, atau istilahnya kok gitu aja Allah terlibat, ya. Ya iya begitulah ibarat seorang ibu mencintai anaknya, ya, cintai bayinya, kan apa aja ibu itu siap melakukan, ya, dibentuk anaknya itu. Padahal juga rahmat ibu kepada anak itu nggak seberapa. Gimana rahmat Allah kepada orang-orang beriman yang telah dinyatakan oleh Allah, aku walinya. Allahu waliyul ladzina amanu. Ya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Maka di ayat berikutnya Allah menggambarkan bagaimana keterlibatan Allah dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah itu. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum. Ya, Allah yang menahan tangan orang-orang kafir itu untuk tidak menyakiti kalian. Ya. Dan Allah juga yang menahan tangan kalian untuk tidak memulai serangan terhadap mereka. Walaupun saat itu para sahabat tidak niat perang, tidak bawa senjata perang. Tapi kalau diperlakukan seperti itu, ya, ya siapa yang nggak ingin nekat gitu ya. Tapi semuanya tidak terjadi. Ya, Allah katakan itu Allah yang menahan semuanya. Walladzi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum. Ya. Kalau antum baca tafsir, ini terkait dengan orang-orang Makkah, ya. Ya, dari kabilah ini 80 orang sudah berniat menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Ya, begitulah. Apa susahnya bagi Allah untuk menahan orang ini? Nggak jadi nyerang lah. Ya. Kabilah lain diriwayatkan 30 orang berniat untuk menyerang Rasulullah dan para sahabat. Ya, tentu Rasulullah para sahabat sudah tahu kita akan diserang, ya. Maka ya ghirahnya bergejolak, ya. Kira kita takut, ya. Kita juga siap nyerang walaupun dengan senjata ala kadarnya, ya. Itu pun ditahan lagi oleh Allah. Wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Ya. Mana ini bisa nggak orang-orang beriman ini, ya, punya keyakinan semacam ini, ya, bahwa Allah Maha Kuasa, ya, untuk akan menggeser, ya, menggeser tangan orang itu untuk nyoblos partai dakwah ini. Percaya nggak bahwa itu juga ada ya keterlibatan kaffa aidiyahum, ya. Tadinya mau nomor dua nggak jadi, nomor yang lain aja, ya. Tadinya mau nomor sekian nggak, ya. Ya. Bahasa itu, ya, sempat keluar di awal tahun 2000-an itu, ya. Ya. Ya, walaupun bukan berarti kemudian ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain, ya. Toh kalau Allah udah menggeser tangan orang juga pasti akan memilih partai dakwah, ini kan nggak begitu juga, ya. Ya tetap
Sunnatullah kauniyahnya dilaksanakan, sunnatullah istilahnya robbaniyahnya juga dilaksanakan. Ya. Tidak menjadi orang yang nggak meyakini adanya sunnah robbaniyah. Jadi ngapain lagi pakai sholat-sholat malam? Ya. Itu partai yang merah, yang kuning tuh nggak pakai sholat malam, menang-menang aja. Nah, ini yang nggak boleh seperti itu. Ya. Ya. Nggak pakai sholat, yang penting ada logistik yang cukup, menang juga. Ya. Menafikan sunnah Rabbaniyah ya dalam kehidupan, terutama kehidupan dakwah, ya ini bukan arahan Quran, apalagi dalam kondisi-kondisi yang ya mengancam nyawa ini ya kalau tidak Allah tahan udah terjadi itu ya serangan-serangan terhadap kaum muslimin yang ingin umrah ini ya. Walaupun akhirnya cuma berhasil dicegah aja nggak sampai masuk Makkah. والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ya. Ya dengan istilah batun Makkah ya. Ya. Batun artinya perut ya. Ya. Kata perut itu berarti ya sesuatu yang paling internal ya. Memang tafsirnya batun Makkah itu bisa bermakna Makkah itu sendiri ya atau menjelang Makkah namanya Tan'im ya. Pada situ terjadinya Sulhul Hudaybiyah dan kaum muslimin yang suka bolak-balik umroh itu biasanya mulainya dari Tan'im ya. Ya, walaupun tidak dianjurkan ya kalau umroh ya sekali aja, bukan hari ini umroh, besok umroh lagi, besok umroh lagi. Ya kalau mau umroh, mau haji, yang paling dianjurkan itu adalah at-taifina wal akifina wal ruk'is sujud ya. Memperbanyak tawaf, memperbanyak etikaf, memperbanyak sholat di Masjidil Haram ya. Bukan ya, umroh lagi ya. Mungkin kalau mewakili masih wajar lah ini umroh untuk orang tua ini, tapi umroh yang mengulang-ulang itu tidak ada syariatnya walaupun juga tidak dosa. Sayang yang harus dilakukan nggak dilakukan ya. Jadi bimbel Tani Makkah ya betul-betul berada di dalam, kata Batni Makkah, betul-betul berada di markasnya musuh gitulah ya ibaratnya ya. Artinya kalau saja mereka mau menyerang umat Islam saat itu, apa susahnya gitu. Musuhnya sudah ya, ada di tangan gitu istilahnya ya. Mereka mengatakan ya, qatalu aba'ana wa abna'ana. Sebentar apa-apain. Mereka selama ini yang membunuh orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Maksudnya perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Setelah. Terus sekarang enak-enaknya aja mau datang ke kita. Itu yang membuat mereka ingin juga membalaskan dendamnya kepada umat Islam. Tapi sudah seperti itu, kalau Allah sudah terlibat, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum an. Berarti ini ada apa ini? Ya, ada al-hifadzul khas, ya, penjagaan khusus. Setiap manusia itu aslinya sudah punya jatah penjagaan. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa huwa alladhi yursilu alaikum hafadhah. Ya. In kullu nafsin lama alaiha hafidh. Ya. Tapi kalau orang beriman itu baca ma'thurat, baca eh, tahlil, baca tasbih, maka dia akan punya penjagaan yang spesial.
Seperti yang dialami oleh para sahabat ini, oleh Rasulullah para sahabat. Kok bisa-bisanya sudah berada di ya lingkungan ya sebutkan batan itu ya. Kita juga sering mengatakan, oh saya paham itu isi perutnya ya. Memang dalam bahasa Arab juga begitu ya. Di batan kata ya. Walaupun sudah berada di tempat yang kalau saja orang kafir itu mau nyerang, alangkah gampangnya. Tapi karena ada wahwaladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum, bisa jadi uh, keinginan menghabisi kaum muslimin ya, terbatalkan. Insyaallah ya. Di satu sisi ya Rasulullah itu sudah maksum ya. Wallahu ya'simuka minan nas ya. Dan para sahabat itu sudah biasa dengan istilah ya wal mautu fi sabilillahi asma amanina, udah siap ya. Tapi itulah pentingnya wa yahdiyakum siratal mustaqimah, pentingnya riayah rabbaniyah ya. Ini masalahnya bukan sekedar pingin syahid pasti aman enggak, tapi bagaimana riayah rabbaniyah yang khusus saat itu ya, agar kaum muslimin ya tidak harus mengalami kontak senjata. Huwallazi kaffa aydiyahum ma'akum wa aydiyakum anhum, tidak terjadi kontak senjata fi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim ya, setelah Allah lah yang membuat kaum muslimin berada dalam al-dhufur ya. Dhufur itu ya sama artinya kemenangan ya, setelah Allah memenangkan ya. Tapi al-dhafar ya, al-dhafar itu kemenangan di mana ya istilahnya kaum muslimin di atas angin ya. Ba'di an adfarakum alaihim ya. Setelah Allah membuat posisi kalian di atas angin ya, di mana mereka nggak berani ya merealisasikan niatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya. Ya, itu an adfarakum ini biasanya ya, terjadi dalam kondisi di luar dugaan ya. Semangatnya saya ya sudah istilahnya bayatul maut ya, berbaiat siap mati juga ya, seperti yang sudah kita bahas, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka ya. Salah satu tafsirnya adalah bayatul maut, bayat siap menyerahkan nyawa. Tapi ya begitulah cara Allah ketika orang beriman itu totalitas tajarrud kepada Allah ya, istilahnya ya siap bayar 1 miliar, maka Allah katakan nggak cukup lah 100 juta aja ya. Jadi nggak perlu terjadi peperangan, nggak perlu terjadi luka-luka ya. Karena kaum muslimin di atas angin min ba'di an adfarakum alaihim ya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Jadi apa eh, kekurangan ataupun eh, yang membuat Allah begitu mendukung orang-orang beriman ya, dan melemahkan orang-orang kafir? Ya secara umum adalah tidak terlepas karena sebuah maksiat ya. Sehingga kaum muslimin selalu memahami, khususnya Umar bin Khattab ya,
Pokoknya kalau mau dakwah jangan ada maksiat. Usahakan sekecil apapun, usahakan ya. Karena khawatir itu menjadi ya, salah satu tertolaknya atau terhentinya dukungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa justru kalian yang dimenangkan oleh Allah min ba'di an adfarakum alaihim. Ya. Karena yang kalian hadapi itu adalah humul ladzina kafaru. Ya. Orang yang kufur kepada Allah, yang nggak punya ya hubungan dengan Allah ya, yang intensif ya. Bahkan kufurnya sampai dalam bentuk syirik. Humul ladzina kafar. Ya. Itu kejahatan orang kafir yang membuat Allah kemudian menghabisi mereka lewat lewat atau mengalahkan mereka, melemahkan mereka lewat tangan-tangan kaum muslimin, keberadaan kaum muslimin ya. Jadi mirip surat At-Taubah ya. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum ya. Allah meminjam tangannya orang-orang beriman ya, untuk menghabisi orang-orang kafir itu. Itu juga dalam kasus Sulhul Hudaybiyah ini keberadaan orang-orang beriman diunggulkan oleh Allah karena yang dihadapi adalah orang-orang syirik kepada Allah. Alladzina kafaru ya. Wasaddukum anil masjidil haram ya. Maksiat yang kedua karena menghalang-halangi orang beriman itu dari Masjidil Haram. Ya, globalnya adalah menghalangi orang beramal soleh. Itu merupakan kejahatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain wasuddun 'anil Masjidil Haram. Wasuddukum 'anil Masjidil Haram ya. Ya, ini juga mirip bagaimana Allah mengecam eh, Abu Jahal ya. Salah satunya karena menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di depan Ka'bah. Ya. Ara'aita alladhi yanha abadan idha salla. Saddukum anil masjidil haram. Ya. Kelihatannya aja cuma masalah tempat doang ya. Tapi saddukum anil masjidil haram ini berarti menghalangi orang beribadah, menghalangi orang sholat, ya, menghalangi orang berdakwah. Ya. Karena kalau Rasulullah diizinkan untuk masuk Masjidil Haram, tentu kegiatannya bukan sholat aja, ya, pasti berbagai macam sholat, sehingga menghalangi, ya, menghalangi satu masalah, tapi sungguhnya dia menghalangi dengan berbagai macam masalah-masalah yang lain. Yang ketiga menghalangi wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah. Ya, menghalangi ya, eh, hadi Nabi atau sembelihan yang harus disembelih ya karena terhalang terhalang umroh tadi untuk bisa sampai ke tempatnya. Jadi lagi-lagi kejahatan orang kafir itu adalah ya, menghalangi kebaikan. Kenapa perlu dijelasin satu-satu kejahatannya ya? Muladzina kafaru kejahatan, wasaddukum anil masjidil haram kejahatan. Ya, wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahilla kejahatan. Ya. Ya, kembali ke surat Ali Imran 114.
Karena kaum musliminnya wa yusari'una fil khairat. Ya. Kaum musliminnya punya banyak variasi amal. Ada amal A, ada amal B, C. Ya. Sehingga ya, ketika ada orang yang ingin menghalangi dakwah, ya, maka penghalangannya itu ya bisa berdampak ya, berdampak kepada variasi amal. Ibaratnya dakwahnya ada kegiatan Quran, ada kegiatan kajian, ada kegiatan bakti sosial, ada kegiatan ini macam-macam. Maka ketika dihalang-halangi, maka kejahatan orang yang menghalangi dakwah itu menjadi bervariasi. Dia menghalangi orang jangan berdakwah, jangan membina, jangan ini, jangan itu. Dan itu terjadi ketika kaum musliminnya berniat ataupun merencanakan atau bahkan sudah dipanitiai untuk sebuah acara. Ya, ya kalau nggak ada amalnya apa yang mau dihalangi? Ya. Jadi penting orang beriman itu ya menjadi orang yusari'una fil khairat, banyak maunya. Ya. Mau ini, mau itu. Ya. Ketika nggak berhasil dilaksanakan karena faktor orang lain, maka orang beriman itu sendiri sudah dinyatakan beramal oleh Allah dan penghalangnya itu menjadi catatan yang berat bagi orang-orang yang menghalangi itu. Ya, dan karena mereka menghalang-halangi orang-orang beramal soleh itu, ya sebetulnya mereka sudah layak untuk diazab oleh Allah. Ya. Karena itu Allah katakan lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima. Ya. Kalau saja mereka itu memisahkan diri, ya, jadi nggak ngumpul bersama orang-orang beriman, itu sudah dihabisi oleh Allah. Ya. Tapi karena mereka masih berkumpul bersama orang beriman, nggak jauh jaraknya, ya. Khawatirnya kalau azab misalnya hujan batu misalnya, kaum muslimnya kena juga. Ya. Lau tazayyalu, kalau saja mereka itu memisahkan diri, ya. Katakan Rasulullah waktu itu di Tan'im bersama sahabat, mereka di tempat yang agak jauh misalnya ke Yaman misalnya, ya. Wah, udah dihabisin, ya. Tapi karena masih nggak jauh jaraknya dengan Rasulullah para sahabat, mereka tersyafaati untuk tidak diazab oleh Allah. Ya. Maka ini merupakan fadilah ya menciptakan lingkungan yang baik, ya. Menciptakan pergaulan yang baik. Mungkin saja diri orang beriman itu nggak baik-baik amat, ya. Tapi karena ngumpulnya dengan orang baik, ya, sampai-sampai Allah menggagalkan niatnya untuk menghabisi orang beriman. Ya. Seharusnya la'adzabna alladhina kafaru. Ya. Minhum adzaban alimah. Ya. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. Ya. Sebelumnya walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minat lam ta'lamuhum. Ya. Kalau bukan karena adanya orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, karena di Makkah itu juga ada kan orang-orang yang dulunya nggak bisa hijrah, ya nggak bisa hijrah, ya karena ada yang dihalangi oleh orang tuanya seperti Hindun binti Utbah, ya dikurung, ya. Ya Abu Jahal juga banyak mengurung orang-orang supaya nggak bisa hijrah, ya. Karena kalau adab itu datang, mereka kena semua dan Allah ingin melindungi karena keberadaan orang-orang baik itu. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum, yang kalian nggak tahu. Apakah nggak tahu orangnya bahwa ini orang sudah beriman atau nggak tahu posisinya di mana? Ya. Anta ta'uhum, ya. Kalian serang mereka, ya. Padahal mereka orang-orang beriman sehingga Allah perlu tahan. Jangan, jangan, jangan. Fatus, ya.
fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Ya. Maka kalian akan terjerumus kepada suatu kesalahan yang fatal. Ma'arrah itu ya, kesalahan yang fatal artinya yang apa? Merusak citra istilah sekarang itu ya. Ma'arrah dari kata ar ya. Merusak citra gimana sih kaum muslimin kok membunuh kaum muslimin ya. Fatusibakum ma'arratun bighairi ilmin ya. Kalian mengalami ma'arrah yang kalian sendiri nggak sengaja bighairi ilm ya. Ya. Ini sesuatu yang nggak sengaja itu memang diampuni, tapi tetap berusahalah jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang ujung-ujungnya nggak sengaja atau nggak punya informasi. Ya. Fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilmin. Ya. Ya, maka di balik kesabaran ini liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha. Ya. Allah menurunkan rahmatnya, memasukkan rahmatnya itu kepada eh, orang-orang yang dikehendaki. Ya. Itulah rahmat Allah di balik bagusnya lingkungannya. Ya. Ya. Maka di hadis yang lain dikatakan, ya, seorang yang soleh yang tinggal di suatu rumah, ya, maka sebenarnya kebaikan kesolehan orang itu bisa oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dinikmati oleh 40 tetangganya, apa kanannya, apa kirinya, apa depannya atau belakang. Ya, ya bagaimana kalau se-RT soleh semua ya, se-RW soleh semua ya. Disitulah hadis lain mengatakan pentingnya orang beriman itu menghormati orang-orang yang soleh. Ya. Tidak menyakiti mereka. Karena ya, dari merekalah Allah turunkan rahmat. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Ya. Eh, Hadis ini biasanya dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin. Maka itu terlihat dalam kesolehan seseorang yang tinggal di suatu lingkungan ya. Ya, 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 walaupun ya orang-orang soleh itu sendiri tentu tetap dalam keadaan tawadhu, bukan aku ngaku ya ini kalau saya nggak tinggal di sini ini kondisinya begini nggak usah begitu itu urusanmu dengan Allah kamu kok fokus aja dengan ya dengan memperbaiki, memperkuat hubunganmu dengan Allah. Adapun dampak-dampak yang dijelaskan oleh Rasulullah tetap bertawadhu. Enggak, saya masih banyak salahnya, saya masih banyak kurangnya. Ya. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Ya. Maka rahmat Allah juga harus kita pahami di balik amal-amal soleh kita ya. Wabil khusus yang sudah diniatkan amal-amal jihadi itu ya pada hakikatnya amal-amal yang menghasilkan rahmat Allah ya. Baru Allah katakan lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adzaban lima ya. Saya izin masuk ya apa nih ya. Baterainya lemah. Lanjutnya idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah. Ya. Ini masih berbicara tentang kekurangan orang yang beriman, kekurangan orang kafir. Ya. Kenapa orang kafir itu dikalahkan ataupun tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Juga disebabkannya adanya eh, hamiyatal jahiliyah.
Miyatal jahiliyah itu maksudnya adalah pembelaan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan dalam ilmu akidah itu ada ajaran ya al-bughdu wal hubbu lillah. Ya. Pentingnya mencintai sesuatu ya, dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu keimanan yang ya, normalnya seperti itu. Maka ketika seorang mencintai sesuatu bukan karena Allah. Ya. Kenapa kamu mencintai dia? Ya. Ya kita kan sama-sama orang Padang misalnya. Ya kita kan sama-sama orang Jawa. Ah, itu namanya hamiyatul jahiliyah. Ya. Ya, seharusnya mencintai itu. Kenapa dia? Karena dia orang soleh. Karena dia eh, banyak memberi ilmu dan seterusnya. Kebetulan ya, ya kita dengan dia ini sama-sama dari Jawa misalnya. Ah, itu tidak. Maka itu merupakan kecintaan yang syar'i. Ya. Tapi mencintai orang hanya karena oh dia kan orang Jawa, wah kan kita sama dia sama-sama satu kantor misalnya, padahal dia salah, ya itu namanya hamiyatal jahiliyah. Ya. Atau membenci ya, membencinya kamu kenapa? Ya, jadi membencinya justru karena ya, ya karena dia berada dalam ketaatan atau kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu juga disebut hamiyatal jahiliyah. Ya. Apa istilahnya fanatik buta ya ta'assub ya. Ta'assub nggak syar'i ya. Ya, mungkin kecuali kalau itu urusan 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 permainan ya masih wajar ya. Kenapa kamu dukung Persija? Ya kan saya orang Jakarta ya. Kenapa Persib? Biasa kan orang Jawa Barat. Ya, mungkin itu ya enggak termasuk hal-hal yang mubah ya. Tapi hal-hal yang syar'i ya, jika tidak sesuai alasannya dengan tinjauan syar'i maka bisa disebut hamiyatal jahiliyah ya. Katakan membenci gerakan dakwah yang lain ya. Ya. Ya, kenapa kamu benci? Ya karena dia nyaingin kita misalnya. Tahmiyatul jahiliyah. Ya. Ya, kecuali kalau benci kenapa? Ya karena dia sangat mendukung Zionis. Nah, itu baru kebencian yang syar'i. Ya. Jadi yang membuat orang kafir itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebabkan hamiyatul jahiliyah. Ya. Ya. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية. Ya. Di sini dikatakan ja'ala, Allah jadikan. Ya. Ya, kenapa Allah ya menjadikan begitu? Ya, ya tentu seperti umumnya Allah tidak menakdirkan sesuatu kecuali manusia itu sendiri yang memulai. Ya. Allah jadikan kenapa? Ya karena manusianya cenderung ya tadi ya bertaassub ya biasa bertaassub biasa tidak melaksanakan prinsip keimanan yang disebut dengan al-hubbu wal kurhu lillah. Cintailah suatu itu karena alasan Allah, bencilah suatu itu karena alasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, inilah yang juga terjadi ya. Ya. Orang membenci ulama. Ya. Ya, di dunia Islam ini ada orang yang nggak berhenti-berhenti mengungkapkan kebenciannya terhadap katakan penulis Fidhilalil Quran. Ya. Ustaz Said Qutb rahimahullah. Ini kan sebuah kebencian hamiyat al-jahiliyah. Ya. Ya. Ya.
Kenapa dibenci? Ya, ya dibenci hanya karena tulisan-tulisannya itu nggak sesuai dengan kondisi bangsa Arab ya yang ada. Ya, apakah itu karena menganut sistem kerajaan gitu ya. Ya, ini hamiyat al-jahiliyah. Ya, nggak berhenti-berhenti. Ya, wah, Said Kutub itu bukan seorang alim, dia cuma seorang sastrawan. Ya, ya memang sastrawan, tapi kalau kamu baca bukunya, ya, ya sebutlah memang ada nggak bermanfaat misalnya, ya. Tapi kan Allah alam mungkin yang nggak bermanfaat itu bisa 10%, 90% kan bermanfaat semua. Ya, kalau kata orang Arab itu ya, ayat-ayat akidahnya pakai madhab Asy'ariyah. Ya, oke lah. Walaupun itu sendiri nggak bukan suatu yang ijma bermanfaat atau tidak. Ada versi nggak bermanfaat, oke lah. Ya, tapi itu kan hanya ya katakan 10%, 90% bermanfaat. Tapi bagi sebagian orang ya membaca fi dhilal itu dianggap sebuah kejahatan ya. Ya. Bahkan sekedar punya saja itu bisa ditangkap di negeri-negeri Arab itu seperti itu. Ketahuan punya aja itu sampai diculik ya, ditangkap, dipenjara. Ya, naudzubillah. Kenapa ini hamiyatal jahiliyah? Ya, karena begitu fanatiknya terhadap nilai-nilai ya, apa anti keislaman ya. Sementara Fidilal ingin menghidupkan nilai-nilai Islam. Ya. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Allah kemudian menurunkan sakinah ya, sebuah ketentraman yang diberikan saat orang beriman itu justru dalam kondisi gawat dan genting. Ya. Manusiawinya kan wajar kalau waduh saat itu kaum muslimin stres, oh saat itu kaum muslimin galau, stres, macam-macam lah ya. Tapi orang-orang yang berhak mendapat as-sakinah justru di saat itu tenang-tenang aja. Anzalallahu sakinatahu ala rasulihi pada orang beriman, kepada rasulnya dan kepada orang beriman. Ya. Bahkan wa alzamahum kalimat taqwa dan Allah ya, melazimkan, mempertahankan, memperkuatkan ya kalimat taqwa. Kalimat taqwa itu maksudnya apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Prinsip la ilaha illallah itu semakin menguat ya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha ya. Dan mereka sangat berhak ya dan mereka sudah pantas sekali untuk mendapat pertolongan Allah ketika imannya seperti itu. Kan Allah bikulli syai'in alima. Ya. Nah, Ibu rahimakumullah, jadi dalam surat Al-Fatah ini kalau Ibu perhatikan kata sakinah itu dengan ayat ini terulang 3 kali. Di awal halaman, huwallazi anzalas sakinah. Ya. Di halaman ketiga, ya, fa'anzalallahu sakinah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Ya. Jadi as-sakinah harus kita pahami sebuah ketentraman yang dialami oleh orang beriman itu justru saat dia sedang menghadapi kondisi yang katakan pahit, kondisi yang genting. Ya. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa
berzikir atau ingat kepada Allah saat dalam kondisi normal, ya. Kan hadisnya mengatakan ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah, ya. Kamu jadilah orang yang selalu mendekatkan kepada Allah, ingat kepada Allah, ya. Termasuk khususnya adalah banyak baca Quran fir rakha' saat kamu menghadapi kondisi normal, ya. Enggak ada bencana, enggak ada ini, baik-baik aja. Insya Allah kalau terjadi kondisi yang pahit, Allah segera membackup. Ya'rifka fisyiddah. Ya, ya. Dan semua manusia tidak pernah menyangka, ya, cepat atau lambat akan mengalami kondisi-kondisi yang pahit. Ya, kondisi yang istilahnya stres, air mata berlinang, nggak doyan makan, nggak bisa tidur istilahnya. Ya. Eh, Maka dalam kondisi seperti itu, kondisi manusia ditentukan oleh saat normal ngapain aja. Ya. Saat normalnya baik-baik aja, selalu banyak berzikir kepada Allah. Insya Allah di saat itu justru Allah berikan ketenangan, ketenteraman. Dan semua ayatnya ini, as-sakinah ini dijelaskan memang saat kaum muslim menghadapi kondisi yang katakan mencekam, ya, mengkhawatirkan. Ada as-sakinah. Kemudian kalau ibu lihat di ayat ini, ya, dua dengan alif lam. Fa'anzalallahu huwallazi anzalas sakinah. Pakai alif lam. Tapi yang ketiga ini pakai sakinatahu. Ya. Langsung dinisbatkan kepada Allah. Atau kalau dalam bahasa Arab langsung diidhofahkan kepada Allah. Ada bedanya enggak itu kalau sakinatahu? Ya. Ibu baca sakinah tahu juga nanti di surat Taubah, ya. Ya, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu biyunudil lam tarawha. Ya. Secara tafsir disebut sakinatahu ketika sakinahnya itu spesial. Ya. Karena spesial berarti sakinah yang luar biasa. Ya. Walaupun ketika orang beriman mengalami suatu kondisi yang mencekam, apakah yang turun as-sakinah atau sakinah tahu, kita nggak tahu. Dia yang jelas, ketika ditambah sakinah tahu, itu memiliki makna yang spesial, yang luar biasa, yang disebabkan karena dalam rangka menolong Rasulnya. Jadi kalau ada pertolongan buat Rasul dan orang beriman, maka diungkapkan dengan sakinah tahu. Di ayat ke-26 juga begitu, at-taubah, ya thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ya. Ya, walaupun orang beriman mendapatkan as-sakinah itu sudah menunjukkan suatu apa kesolihan yang luar biasa, ya, ibadah yang luar biasa di hadapan Allah, ya. Namun kalau dia meningkatkan, insya Allah dia juga bisa punya sakinah tahu. Ya. Dan Allah ungkapkan dengan sakinah tahu karena memang dia punya keunggulan apa? Wa alzamahum kalimat taqwa. Ya. Alzamahum kalimat taqwa menjadi orang yang terbiasa dalam sabat di jalan Allah. Ya. Apakah sabat karena perjalanan waktu? Udah berapa lama kamu aktif dalam dakwah ini? 30, 40, Masya Allah. Ya. Ini tidak terlepas karena wa alzamahum kalimat taqwa, ya. Atau, ya, selama hidupnya punya banyak amal-amal yang spesial, ya.
Ya, amal-amal yang tidak banyak dilakukan orang, ya. Ya, apakah itu menghafal Quran, apakah itu selalu menjadi seperti sebagian istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zainab binti Jahsh sampai disebut dengan Ummul Masakin, ya. Nggak boleh ada orang miskin pasti dibantu, ya. Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan diberikan sakinah spesial. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu haqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya. Demikian jamaah rahmakumullah kaji kita bagi hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.